konnichiwa. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi di Indonesia, di Jepang udah agak siang. Selamat datang di Nihongo Corner, tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait Jepang. Hari ini saya sedang berada di Tokyo. Jadi, manfaatkan kesempatan kali ini, saya akan coba untuk sharing informasi tentang kondisi sehari-hari atau kehidupan sehari-hari di Jepang dalam tema Asano Osampo, jalan-jalan di pagi hari. Nah, penasaran kan seperti apa Asano Osampo itu? Mari kita ikuti sampai akhir video ini. Nah, Asano Osampo ini kita akan mulai dari koeng atau dari taman yang ada di sekitar rumah saya, tidak jauh dari rumah saya, kira-kira 20 meteran mungkin ya, tidak jauh, deket banget. Jadi akan mulai ke sini, kita jalan menuju arah sebelah sana, itu arah apa itu ya, utara, selatan. Kita jalan ke sana, nanti kita lihat ada apa saja di sekitar sini dan di sepanjang perjalanan saya. Ini udaranya cerah sekali. Kita lihat di sini ada gundukan sampah ya, karena hari ini hari Sabtu. Daerah ini, oh ya, ini kita berada di daerah Otaku. Ya, Otaku itu adalah salah satu distrik kota Tokyo. Jadi di daerah Otaku, khususnya di Nishikamata tempat saya tinggal ini, pembuangan sampah rumah tangga, sampah organik itu biasanya hari Rabu dan hari Sabtu. Ini di setiap tempat pembuangan sampah itu ada jadwalnya nih, hari apa saja. Nih hari Minggu, hari Jumat itu shigeng ya, yang dapat di recycle, produk-produk apa saja atau sampah-sampah apa saja, kertas bekas, kaleng, botol ya, kotak-kotak bekas makanan dan yang lainnya. Kemudian Rabu dan Sabtu itu sampah yang bisa terbakar atau kanen gumi atau disebut juga moeru gumi, seperti sampah rumah tangga biasa ya. Kemudian yang hari Kamis, minggu kedua, minggu keempat itu yang tidak bisa terbakar. Kemudian ada juga untuk sampah besar seperti tempat tidur, kulkas, meja makan, misalnya kalau buang itu harus nelfon dulu sebelumnya ya. Nelfon, nanti diberi arahan oleh kota atau Shiakusho. Biasanya sih kita diharuskan membeli stiker ya di Family Mart atau di convenience store. Jadi itu sebagai biaya ya, biaya buang. Jadi di Jepang itu orang tidak mau mengumpulkan barang terlalu banyak di rumah, karena dengan banyak barang di rumah otomatis nanti akan memerlukan biaya untuk bisa membuangnya. Oke deh, kita lanjut lagi ke tempat lain. Jadi kita ini ada di daerah pemukiman ya, bukan di daerah wisata. Jadi kehidupan sehari-hari orang Jepang itu bisa kelihatan dengan jelas ya. Kalau di tempat wisata kan yang terlihat hanya permukaannya saja, kita tidak bisa lihat kehidupan mereka. Nah, ini mereka tinggal di tempat-tempat pariwisata, mansion, ada juga di rumah tinggal biasa atau ikodate. Di sini jalannya macam-macam, ada yang satu arah atau ipotsuko, ada juga yang dua arah, karena ini di dalam pemukiman, jadi banyak jalannya yang searah seperti ini. Banyak sepeda juga, jadi orang Jepang itu memanfaatkan sepeda itu sebagai alat transportasi ya, bukan kalau di Indonesia kan lebih ke alat untuk olahraga ya, kalau di sini alat transportasi, sehingga kenyamanan bersepeda itu sangat diperhatikan. Di depan sana kita lihat ada dua truk dengan petugas yang sangat
cekatan berlari ke sana sini. Mereka adalah petugas yang membersihkan sampah ya. Ini seperti ini truknya, truk sampah milik Pemkot ya, Pemkot Kota. Mungkin tadi di sebelah sana lihat ada mas-mas yang nongkrong. Biasanya Jepang jarang sekali ada yang nongkrong seperti ini, tapi kebetulan di sini ada koji gemba atau orang yang sedang membangun, perusahaan yang sedang mengerjakan bangunan sehingga banyak pegawainya. Jadi seperti ini. Sebagai informasi saja, di Jepang itu tidak ada perbedaan tidak ada diskriminasi lapangan pekerjaan atau tidak ada strata sosial untuk lapangan pekerjaan. Mereka menganggap semua pekerjaan sama saja, hanya tergantung kepada minat masing-masing ya, baik itu tukang bangunan, tukang sampah, atau orang yang kerja di kantoran. Itu mereka tidak merasa berbeda derajatnya di dalam masyarakat. Karena dari sisi penghasilan pun kadang-kadang yang pekerjaannya lebih berat, pekerjaan yang kotor ya, yang berat, yang kotor, yang satu lagi apa? Kitsui, kitanai, kikeng, berat, kotor, dan bahaya. Itu pekerjaan itulah yang biasanya gajinya lebih besar. Jadi mereka betul-betul bekerja profesional. Tukang bersih-bersih dengan bidang bersih-bersihnya itu mereka profesional. Kemudian yang bekerja di restoran juga mereka terus melakukan penelitian bagaimana bisa membuat makanan atau masakan yang enak, yang bisa memuaskan. Jadi lebih ke bukan profit oriented, tapi kalau di Jepang itu lebih ke ingin memuaskan ya, memuaskan customer adalah satu kebanggaan. Jadi idealisme mereka itu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Masalah nanti keuntungan yang dia dapatkan itu tentu akan bisa mengikuti. Biasanya seperti itu. Ini kita melintasi sekolah dasar. Hari ini hari Sabtu, jadi tidak ada pembelajaran. Hanya kita lihat ada ini, nggak boleh sebetulnya lihat ini, tapi kita intip sedikit lah. Anak-anak yang sedang berlatih sepak bola. Ini mungkin bukatsu atau ekskul. Jadi cerita-cerita tentang sekolah di Jepang. Sekolah dasar di Jepang itu ya bukan hanya sekolah dasar saja. Sekolah-sekolah di Jepang itu punya standar. Dari fisiknya saja hampir sama ya seluruh Jepang. Jadi selalu ada groundo. Groundo itu ground atau lapangan, dan lapangannya itu tidak terbuat dari tembok atau paving block, tapi dibuatnya dari bahan pasir gitu. Jadi kalaupun anak jatuh itu tidak membahayakan, paling lecet, luka-luka begitu saja ya. Jadi standarnya itu ada groundo atau lapangan yang besar, kemudian ada kolam renang, ada aula yang besar, dan kelasnya juga seperti ini ya, banyak. Dan biasanya mungkin kita pernah lihat di Doraemon atau di mana itu di depan sekolah itu mesti ada jam dinding yang besar. Ini kelihatan nggak ya? Tuh ada jam dinding di sana juga. Ada jam dinding. Itu gambaran sekolah di Jepang seperti itu. Ya. Nanti pembahasan tentang sekolah kita buat dalam video terpisah ya. Sekarang hanya selintas saja, kebetulan Asano Osampo hari ini lewat ke depan SD. Dan pada saat kita ambil video pun di sini harus hati-hati ya, karena tidak semua orang Jepang itu suka diambil videonya, apalagi di
upload di sosial media. Jadi kalaupun kita mau ambil video di sekolah misalnya, itu betul-betul harus dapat izin. Kemudian kita juga tidak boleh terlalu memfokuskan ke mukanya, mungkin bisa dilihat dari bagian belakang saja, tampak belakang. Kalau tampak muka biasanya mereka keberatan ya. Ini dilihat di sini ada kakek-kakek naik sepeda, ibu-ibu naik sepeda. Jadi kemana-mana mereka kalau tidak jalan kaki yang naik sepeda. Emang sih anak jalan kaki, cuman pada saat kita perlu membawa barang, ya naik sepeda lah lebih aman. Jadi dalam satu rumah itu minimal 1 atau 2 sepeda itu harus ada. Biasanya orang Jepang seperti itu. Ini sebetulnya sudah mau musim dingin, sudah masuk musim gugur, tapi udara cerah, mataharinya juga sedang bersinarnya kencang. Oh, ini ada tukang rokok. Oh ya, ngomong-ngomong tentang rokok, seperti halnya minuman, rokok juga ada vending mesinnya. Kita lihat yuk harganya. Ini harga rokok di Jepang mahal banget nih. Seperti ini harganya, tidak ada ini ya, tidak ada Jisamsu, gudang garam filter atau yang lainnya ya. Jadi ini apa semua orang bisa membeli rokok seperti ini? Tentu tidak, karena untuk membeli rokok itu harus. Nah, ini ada yang sedang membeli secara langsung. Dia jadi untuk membeli rokok itu tidak boleh untuk umur yang di bawah 20. Jadi kalau membeli langsung di warungnya bisa kelihatan kan siapa yang datang, mereka bisa memberikan atau tidak. Tetapi saat mereka membelinya di vending mesin seperti ini, kan orang tidak bisa mendeteksi, sehingga untuk beli di vending mesin ini diperlukan kartu yang namanya Taspo. Taspo itu tidak harus kita registrasi terlebih dahulu dengan menyertakan berbagai shorui itu berkas ya yang menyangkut umur. Jadi ini untuk menghindari anak-anak di bawah umur membeli rokok. Jadi bisa beli di vending mesin tapi harus ada Taspo. Ini juga sama ya, vending mesin untuk rokok. Nah, kalau ini vending mesin minuman tidak perlu Taspo ya, bebas. Ini kita lihat ada apa ya, Ion itu ada yang besar, ada yang kecil. Ini lumayan supermarket kecil, tapi bukanya sampai jam 11 malam. Ini jalur merah. Ini adalah school zone di sini ya. Jadi zona sekolah, biasanya anak-anak sekolah itu lewat ke sini. Ini ada apa nih? Oh, ini ada sampah. Hari ini kan ada hari pembuangan sampah dapur ya. Tapi ternyata ada yang buang sampah di luar kategori sampah dapur, sehingga oleh petugas ditempel nih rur ihang des katanya, shushu dekimasen. Jadi ini melanggar aturan, kami tidak bisa membawanya, jadi ditinggalkan begitu saja di sini. Dan ini masuknya kategorinya sodaigumi katanya, jadi tolong jangan dibuang sekarang ya. Seperti itu. Jadi petugas juga sangat ketat ya, mereka tidak mau membawa kalau itu di luar kategori yang memang seharusnya dibawa. Itu vending mesin apa lagi ya? Oh, susu, kopi, minuman. Kita masih terus di sana. Oh, ini bunganya cantik sekali. Ini tukang bunga di sini. Jadi saya senang ya kalau di negara subtropis itu bunga-bunganya bunga-bunga subtropisnya bagus, cantik. Tapi memang mereka nggak punya pemandangan-pemandangan khas seperti di Indonesia, pohon kelapa, palem kayak gitu.
depan kita lihat ada bapak yang sedang mengajak gugurnya jalan-jalan, dan gugurnya pup kawaii, gugurnya pup di jalan, dan bapaknya sudah sedia alat untuk mengambilnya. Jadi mereka tidak membiarkan si gugurnya itu pup sembarangan ya. Itu tanggung jawab pemiliknya. Dan di Jepang itu ada aturannya, ada undang-undangnya kalau kita mau memelihara pet, memelihara semacam anjing atau kucing atau apa, itu ada undang-undangnya dan ada aturannya. Kalau anjing itu harus dibawa jalan-jalan pagi sore, itu wajib pemiliknya membawanya jalan-jalan. Jadi tidak boleh dibiarkan diam di rumah ya, jadi harus punya berperi kehewanan. Jadi betul-betul jangankan manusia, di sini binatang peliharaan pun, hewan peliharaan pun diperlakukan dengan baik. Di setiap pojok daerah itu biasanya selalu ada kombini ya. Kalau di Indonesia juga sekarang udah banyak seperti Alfamart seperti itu atau Indomaret. Di sini banyak sekali, dan di sini biasanya bisa bayar segala macam dan buka 24 jam. Orang Jepang menyebutnya kombini ya. Kombini itu singkatan dari convenience store. Orang Jepang suka membuat istilah sendiri dari bahasa Inggris jadi seolah-olah menjadi bahasa Jepang. Nah, di sini kita lihat ada koeng. Koeng itu pemerintah kota itu harus menyediakan koeng untuk memfasilitasi masyarakat, karena rumah orang Jepang itu kan kecil-kecil. Jadi mereka tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di rumah. Jadi anak-anak apalagi mereka harus bergerak, banyak bergerak, main bola, catchball, atau sekedar main pasir, itu semuanya di koeng ya, koeng di sekitar tempat tinggal. Dan semuanya merawat koeng ini dengan baik, karena ini merupakan milik bersama. Jadi anak-anak Jepang itu geraknya banyak ya, jadi nggak diam saja. Mereka kemampuan motoriknya dari kecil itu sudah mulai terasah ya, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Rasanya di kita jarang ya melihat anak-anak di sekitar kampung, apalagi di perkotaan, yang main bergerak bebas, lempar-lemparan, main bola. Kalau di sini biasa anak-anak itu main-main di koeng. Nanti di setiap koeng itu biasanya ada jam tuh, seperti itu. Jam 5 ini akan berbunyi, dan biasanya anak-anak itu harus sudah pulang. Ini standar di seluruh Jepang seperti ini ya, setiap koeng itu ada jam. Enak ya. Jadi yang bisa saya rasakan perbedaan antara di Jepang dan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu sepanjang tahun kita sinar mataharinya bagus, udaranya hangat, pokoknya kita anugerahnya luar biasa. Tetapi di sini dalam 1 tahun itu kan ada 4 musim ya, semi, panas, gugur, dingin. Jadi begitu ada matahari bersinar, apalagi dalam keadaan dingin, itu terasa sekali kenikmatannya, terasa sekali betapa bahagianya dapat sinar matahari pagi.